Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teori-teori kebudayaan dan metode-metode penyelidikan antropologi. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Hifani Nimastias, Lailatul Lutfia, dan Muhammad Akbar Reza Putra. Hal yang kita akan bahas pada presentasi kali ini ada pengertian kebudayaan, teori-teori kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, ciri-ciri kebudayaan, dan metode penelitian antropologi. Pengertian kebudayaan. Kata kultur yang diterjemahkan menjadi budaya dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang merupakan bentuk plural dari kata budi, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata kultur berasal dari bahasa Latin cultura, yang berakar dari kata colere, yang memiliki arti mengolah atau mengejakan. Kata ini mencakup banyak hal, mulai dari produk budaya, representasi budaya dalam bentuk kode di berbagai bidang, simbol budaya, kesepakatan atas kode budaya, perilaku budaya, tata cara berperilaku, adat, custom, dan gagasan serta cara pandang yang mendasari perilaku tertentu atau perspektif budaya. Inti pandangan superorganis kebudayaan merupakan realitas super dan ada di atas dan di luar pendukung individualnya, dan kebudayaan punya hukum-hukumnya sendiri. Menurut Emil Durkheim, kebudayaan terdiri dari fakta-fakta sosial dan representasi kolektif, yaitu cara berpikir, bertindak, dan merasa yang bersifat independen dan berada di luar individu. Teori-teori kebudayaan. 1. Pandangan superorganis. Yaitu inti pandangan superorganis, kebudayaan merupakan realitas super dan ada di atas dan di luar pendukung individualnya, dan kebudayaan punya hukum-hukumnya sendiri. Yang kedua, pandangan kaum konseptualis tentang kebudayaan. Umumnya, antropologi Amerika menganut apa yang dinamakan pandangan konseptualis tentang kebudayaan. Mereka mengatakan bahwa kebudayaan adalah konsep atau konstruk seorang antropolog. Yang ketiga, pandangan golongan realis tentang kebudayaan. Sejumlah kecil antropolog seperti David Whitney dan sejarawan Philip Rigby mempertahankan bahwa kebudayaan adalah sebuah konsep dan sebuah realitas. Unsur-unsur kebudayaan. Kuncharaningrat menyebutkan unsur-unsur kebudayaan itu terdiri dari 3 yang disebutnya sebagai wujud kebudayaan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya, atau disebut sebagai wujud kebudayaan yang ideal karena bersifat abstrak. Lokasinya ada dalam alam pikiran masyarakat. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai kompleks, aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat atau sistem sosial. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan fisik. Ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, budaya yang hadir di masyarakat akan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Yang kedua, budaya dapat disampaikan oleh setiap individu pada individu maupun kelompok lain, serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, budaya memiliki sifat yang dinamis, artinya budaya dapat berubah sepanjang waktu. Yang keempat, budaya memiliki sifat selektif yang dapat mencerminkan pola perilaku serta pengalaman manusia secara terbatas. Yang kelima, budaya setiap daerah berbeda. Budaya memiliki unsur yang berkaitan.
Selanjutnya, masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut akan beranggapan etnosentrik atau menganggap bahwa budayanya sebagai budaya yang terbaik dan menilai budaya masyarakat hanyalah budaya standar. Metode penelitian antropologi. Metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu situasi, subjek, perilaku, atau fenomena. Penelitian komparatif. Metode komparatif antropologi metode penelitian yang mencabut unsur-unsur kebudayaan dari konteks masyarakat yang hidup dan dibandingkan dengan masyarakat dengan sebanyak mungkin unsur-unsur dan aspek suatu kebudayaan. Penelitian metode kasus. Metode studi kasus bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya dalam satu gejala nyata dalam kehidupan nyata masyarakat. Penelitian etnografi. Seperti yang diketahui secara etimologi etnografi berasal dari akar etno atau suku bangsa dan grafo, tulisan, yang secara luas diartikan sebagai catatan tulisan mengenai suku-suku bangsa. Yang terakhir, penelitian survei. Pada buku metode penelitian sosial menjelaskan penelitian survei adalah penelitian pengamatan yang berskala besar dilakukan pada kelompok-kelompok manusia. Maksud dari pengamatan di sini tidak hanya terbatas pada pengamatan dengan penglihatan, tetapi adalah data yang dikumpulkan tidak sengaja ditimbulkan oleh eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan survei berupa data yang ada dan terdapat dalam kehidupan yang berjalan wajar. Selain itu, pengumpulan data juga diharapkan selesai dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu, 1 bulan, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat kita presentasikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.